Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada saudara sekalian atas kehadirannya di proses konseling ini. Saya ingin tanyakan, kalian datang sendiri atau dipaksa atau diajak teman? Datang sendiri. Oh iya, datang sendiri. Jadi sebelum kita melakukan proses konseling, ada baiknya kita berdoa. Siapa yang ingin memimpin doa? Saya. Ayo. Kepada saudara, saya persilakan memimpin doa. Baiklah, menurut kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Ya, jadi sebelum kita melakukan proses konseling lebih lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling kelompok. Jadi konseling kelompok yaitu konseling yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, di mana kita mengangkat permasalahan mengenai kuliah daring, kan? Jadi sebelum kita memulai, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi bagaimana ini perkenalannya, mau pakai inisial atau ada masukan lain? Nama buah saja, Bu. Oke, kita akan memakai nama buah. Jadi dimulai dari saya ya. Perkenalkan, nama saya Semangka dan sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Jambu dan sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Anggur dan sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Nanas, sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Durian dan sebelah kiri saya. Dan perkenalkan, nama saya Duku. Oke, jadi ini kalau mau apa-apa dipanggil inisial kan? Jadi sudah kenal semua kan? Jadi kita mulai saja proses konseling ini. Jadi mengenai permasalahan daring, mungkin ada dari pihak mahasiswa terlebih dahulu yang ingin menyampaikan keluhan atau unek-uneknya kayak itu. Bagaimana? Instruksi konselor. Ya, kepada saudara Nanas, saya persilakan untuk menyampaikan tanggapannya atau pendapatnya. Baiklah, saya Nanas. Saya ingin memberikan pendapat saya tentang permasalahan kuliah online ini. Kalau menurut saya, kuliah online ini tidak efektif karena dalam kebutuhan ekonomi ya yang terutama paket itu ya banyak memakan ekonomi, sehingga orang tua saya itu harus banyak mengeluarkan biaya. Dan yang kedua yaitu masalah dosen ini. Kalau kuliah online ini ya kadang nggak tepat waktu, dan ya kadang ada yang MK-nya itu tabrakan gitu. Yang ketiga yaitu permasalahan tentang materi yang disampaikan oleh dosen. Ya, mahasiswa itu kan kebanyakan ada yang mendapatkan ilmu itu langsung sehari itu ya langsung bisa memahami materi, dan sedangkan yang mahasiswa yang lain itu hari itu disampaikan dan hari selanjutnya dia lupa gitu. Nah. Ya, baiklah, terima kasih kepada saudara Nanas. Mungkin ada yang ingin menambahkan atau ingin menanggapi lagi? Saya bukan senang. Oh ya, baiklah, kepada saudara Durian, kami persilakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Konselor yang telah memberikan saya kesempatan. Saya selaku orang tua wali si Nanas, ya otomatis saya orang tua wali mengenai kuliah daring ini. Anak saya mengalami sebuah perubahan seperti itu ya. Kalau dia kuliah offline kemarin, boleh dikatakan anaknya bersemangat dan rajin seperti itu ya, sering bersosialisasi dengan tetangga dunia luar ya seperti itu. Tapi mengenai kuliah daring ini, kalau saya amati dan saya perhatikan, tak sebenarnya ya saya perhatikan karena saya ini adalah seorang pekerja atau karir seperti itu ya. Mengenai sifat dan wataknya, dia kebanyakan murung di kamar seperti itu. Kalau dipanggil susah seperti itu, nak kesini ya susah lah seperti itu, Bu, mengalami sebuah perubahan. Nah, itu salah satunya masalahnya. Yang kedua adalah mengenai paket seperti itu ya. Kalau masa-masa kuliah secara offline tatap muka, kalau saya hitung-hitung dalam satu hari itu dia menghabiskan untuk paket hanya 25.000 atau lebih seperti itu.
Tapi sejak masa-masa kuliah secara online ini di rumah bisa menghabiskan 50.000 seperti itu. Nah, saya tidak tahu ataukah dia memang betul-betul kuliah ataukah dia hanya bermain game dan yang lainnya seperti itu. Mungkin itu saja dua keluhan saya sebagai selaku wali mahasiswa Sinanas. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak kepada saudara Durian. Selanjutnya bagaimana, ada yang ingin mengungkapkan lagi? Saya pun Ya, kepada saudari Jambu, yang persilakan. kalau saya saudari Jambu, saya mendukung penuh kebijakan dari pihak kampus untuk melaksanakan kuliah daring atau kuliah online. Karena menurut saya dengan kuliah online saya bisa membantu orang tua saya di rumah. Lagi pula untuk mencegah juga penyebaran COVID-19 ini yang begitu banyak memakan korban, Bu. Kalau untuk sistem belajar, kalau menurut saya sih itu tergantung kepada mahasiswanya sendiri, karena mahasiswa ini kan dituntut untuk mandiri, untuk mencari referensi ilmu pengetahuannya itu sendiri-sendiri, Bu. Mungkin itu saja, Bu. Baiklah, terima kasih kepada saudari Jambu. Ada yang lain? Saya akan menambahkan sedikit Bu dari anak saya. Saya akan menambahkan sedikit dari jawaban anak saya Jambu, dimana kalau proses kuliah online itu bisa berdampak positif juga bagi mahasiswa itu sendiri, dimana untuk mencegah penyebaran virus dan bisa Dekat sama keluarga lah. bisa lebih dekat sama keluarga tentunya. Terus dan juga kalau masalah proses belajar seperti yang dikatakan anak saya tadi, bisa dari mana saja, baik dari kampus secara tatap muka ataupun dari rumah, tergantung mahasiswa itu sendiri bagaimana dia memperoleh ilmu dan memahami pelajaran. Jadi kalau menurut saya dengan adanya kuliah online itu tidak terlalu menghambat bagi para mahasiswa ataupun orang tua. Baiklah, terima kasih kepada saudari Anggur. Nah, dari banyaknya pertanyaan, mungkin dari pihak kampus sendiri ada jawaban ya itu, nah, dari pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa maupun dari wali murid. Kami persilakan kepada saudara Duku. Terima kasih kepada saudari Semangka atas kesempatannya. Kami dari pihak kampus memang menghimbau untuk daring kali ini dikarenakan wabah virus corona yang seperti kalian ketahui itu baik dari medsos, TV atau dimanapun sudah beredar gitu, sudah menyebar luas bahwasanya untuk pembelajaran itu di rumah ya, dilakukan di rumah, yaitu daring gitu. Tidak hanya dari universitas saja, tetapi ini dari jenjang SD sampai ke SMA gitu kan, itu diwajibkan diwajibkan untuk daring gitu, belajar di rumah gitu. Dan untuk kuota juga pihak kampus sudah menyiapkan kuota untuk mahasiswanya belajar di rumah gitu kan. Ya, setidaknya bisa membantu sedikitnya pembelajaran mahasiswa itu. Oke, untuk kalau masalah dari mahasiswanya itu mungkin kendala dari pihak keluarga sendiri, mungkin walinya itu kurang memperhatikan si mahasiswanya itu kan. Ya setidaknya jikalau walinya sibuk itu setidaknya telepon itu walaupun di jarak jauh gitu kan, nah jangan ketemu gitu, telepon gitu, supaya bisa saling memperhatikan lah gitu. Baiklah, terima kasih kepada saudaraku. Ya, jadi sedikit banyaknya itu telah terjawab dari pihak kampus. Ya. Jadi sebelum kita mengakhiri bimbingan kelompok ini, saya ingin menanyakan pesan dan kesan kalian semua dalam mengikuti proses bimbingan kelompok ini. Dari saudari Jambu sendiri, bagaimana pesan dan pesannya? Kalau menurut saya, pesan saya selama mengikuti bimbingan dan konseling kelompok ini, saya bisa mendapat lebih banyak lagi informasi dan wawasan, serta saya bisa mengetahui kendala apa yang sedang dialami oleh teman saya. Kalau untuk pesan sih, menurut saya kepada pihak kampus lebih efektif lagi dalam membantu kuota mahasiswa. Mungkin itu saja dari saya.
Baiklah, terima kasih. Untuk saudari Anggur sendiri, bagaimana pesan dan kesannya? Baiklah, pesan dan pesan yang saya dapatkan yaitu dengan adanya kuliah online ini, tentunya kita dapat, atau bimbingan kelompok ini, kita dapat mengetahui apa yang dirasakan sebagian mahasiswa. Dan kalau pesan saya, tetap jaga kesehatan, baik kita menjalankan kuliah, mahasiswa menjalankan kuliah dalam online ataupun tatap muka, itu tidak masalah, asal kesehatan selalu dijaga. Kepada saudara Nana sendiri, bagaimana pesan dan kesannya? Baiklah, pesan dan kesan saya dalam mengikuti bimbingan konseling kelompok ini, yang pertama yaitu kesan yang saya dapatkan, saya bisa mendapatkan wawasan tentang kuliah daring ini. Dan yang keduanya yaitu saya lebih ke terarah lagi ke jalan yang lebih benar. Dan pesan saya untuk dosen, bapak ibu dosen, ya mohon diperhatikan lagi dalam pelaksanaan pembelajaran, terutama untuk mahasiswa. Itu saja. Untuk saudara Duku sendiri, bagaimana pesan dan kesannya? Oke, di sini saya akan menanggapi sekaligus kesan dan kesan saya. Pesan saya untuk kali ini, terima kasih untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah datang ke bimbingan konseling pada siang hari ini. Ya, walaupun banyak kendala, tapi kalian menyempatkan untuk mengikuti bimbingan konseling ini supaya menemukan jawabannya. Dan pesan saya, karena ini masih pandemi, jangan lupa 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, sama memakai masker. Okay. Dan untuk penyampaian kalian tadi, saya sebagai perwakilan dari pihak kampus akan menyampaikan apa keluhan dari bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian. Terima kasih. Untuk yang terakhir, kepada saudara Durian, bagaimana pesan dan kesannya? Kalau bisa langsung disimpulkan. Gitu. Ya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya Bu ya. Kalau apa yang telah saya dapatkan dari bimbingan ini tadi, yang pertama saya mengucapkan ribuan terima kasih, karena berkat bimbingan ini saya bisa seperti itu ya. Yang pertama, saya selaku orang tua seperti itu, kalau di rumah itu sepenuhnya tanggung jawab saya seperti itu, mengawasi, memenuhi kebutuhannya seperti itu ya. Kalau yang kedua, saya akan memberikan perhatian penuh kepada anak saya sebagai mahasiswa ini ya, seperti itu. Baiklah, untuk mengenai kesimpulannya, ada dua hal seperti itu ya. Yang pertama adalah dari hal positifnya. Hal positifnya yaitu dimana kita bisa terhindar dari COVID ya, yang dimana melanda seluruh Indonesia atau bahkan dunia seperti itu ya. Kita bisa setidaknya membantu kinerja pemerintah seperti itu dengan diadakannya terkhusus kuliah secara daring ini. Nah, yang kedua kalau dari hal sisi negatifnya, saya sebagai orang tua, apalagi saya ini kerja saya adalah seorang kari, boleh dikatakan seperti itu. Otomatis perhatian saya seperti itu kurang kepada anak saya, itu dari hal sisi negatifnya seperti itu. Apalagi dari segi kuota kurang mewadai seperti itu ya, agak sulit seperti itu ya. Mungkin itu saja Bu ya. Ya, baiklah, terima kasih atas kesimpulan sekaligus pesan dan kesannya. Jadi sebelum kita menutup acara ini, saya ingin menanyakan, apakah proses konseling ini perlu dilanjutkan atau tidak? Perlu dilanjutkan ya. Jadi sebelum kita menutup proses konseling ini, kita kan tadi diawali dengan doa. Ada baiknya kita ditutup dengan doa juga yang akan dipimpin oleh saudara Durian. Kepadanya kami persilakan. Ya, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri bimbingan kita ini, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai.
Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya, dan saya mengucapkan minta maaf baik itu dari ucapan maupun tingkah laku. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.